Kuota BPN berbahan subsidi solar itu cukup, Pak. Kenapa tidak cukup? Saya uraikan, Pak. Bukan hanya masalah isi rumah, Pak. Yang permasalahannya di sini kebebasan berulang-ulang kali, Pak. Kebebasan berulang-ulang kali untuk mengisi. Itu yang repot. Ya, itu yang repot, Pak. Sebentar, Pak. Mohon maaf. Kita tahan ya. Masih banyak mau bicara ini. Siap. Kita sudah ingin menegakkan aturan. Iya. Di sini ada pimpinan rapat. Ya. Supaya rapat kita ini terarah. Karena kita hadir di sini adalah bagaimana melahirkan solusi dan melahirkan kesepakatan yang bisa kita lakukan untuk menjadi bahan. Siap. Untuk kita tetapkan. Saya minta maaf saya kenapa? Karena memang ini solusinya agak lambat. Kenapa saya kata lambat? Karena berbicara masalah kuota. Sekali lagi Tadi saya kira cukup ya. Misalkan sudah kesempatan kita sudah. Siapa? Ya. Lanjut. Karena yang memberikan solusi ini baik dari kepolisian juga belum. Siap. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Nah, kalau yang disampaikan teman-teman tadi bahwa pihak dari Pertamina ini bisa menegakkan aturan dalam memberikan sanksi kepada operator atau SPBU yang melanggar, maka saya rasa ini menjadi satu ketegasan yang ingin kita dapatkan, ya, supaya pelanggaran ini tidak terjadi. Dan yang kedua, di luar kebijakan Pertamina bahwa ada terjadi penimbunan atau pengambilan subsidi yang tidak boleh ketentuan, ada kepolisian, karena itu sudah diatur oleh undang-undang. Sehingga apa menjadi tanggung jawab Pertamina, apa menjadi tanggung jawab SPB sebagai operator, supaya kita tahu agar menjadi kesimpulan kita agar bagaimana masing-masing mengambil tanggung jawab, termasuk sanksi dan penegakan aturan yang seharusnya. Makanya mungkin saya sekali lagi kasih Pertamina, termasuk apa yang disampaikan teman-teman tadi, harapan termasuk penegakan aturan. Kalau ditemukan ada SPBU yang terjadi, ya, atau melakukan pelanggaran dengan melakukan atau ada mendapat laporan, ketegasan ini yang kita butuhkan, ya, supaya ini menjadi kesimpulan kita setelah di luar kegiatan Pertamina, ini ada kepolisian yang memang juga sudah ada aturan dan ya norma hukum yang mengatur tentang itu. Ya. Izin Pak Ketua, teman-teman RTI ada ya? Tidak ada TNI. Ada Pak. Oh ada ya? Oh iya. Saya tidak sama tadi. Maaf. Terindikasi. Ya. TNI Polri itu ada backup di belakang. Ya. Makanya ini kan perlu saya persilakan kepada TNI dan Polri bahwa ada indikasi ada permainan aparat. Ini sikap yang akan minta juga yang sama kepada Pertamina terhadap para penegak hukum kita. Dalam hal ini kalau ada teman-teman dari kepolisian atau dari TNI, ini pasti kita minta komitmen TNI atau aparat untuk menjadi kesimpulan kita, menjadi kesepakatan kita. Ya, bagaimana kita minta dari Pertamina komitmen atau ya? Nah, kalau Pertamina kan komitmen sudah jelas. Ya. Dia memberi garansi ketika ada SPBU yang nakal, dia akan beri sanksi. Ya. Sudah selesai itu. Ya. Selanjutnya mungkin dari TNI, ya, seperti tadi saya bahwa ada dugaan ini ada oknum sebagai backing, ya, makanya ini juga kita minta bagaimana komitmen teman-teman supaya menjadi persoalan dan pertanyaan ini bisa menjadi solusi yang bisa kita hasilkan. Ya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Ketua, kami dari Kodim 1417 Kendari yang mewakili Dandim 1417 Kendari, kami selaku dan unit Interdim 1417 Kendari untuk permasalahan adanya penyimpangan yang terjadi di SPBU di sekitaran Kota Kendari. Ini yang saya simak
tadi ada dua. Adanya permainan antara pemegang monster dengan pengantri atau penimbun. Yang kedua adanya pemberlakuan karcis atau tiket antrian yang tidak sesuai. Yang sebagaimana diucapkan tadi teman-teman, kadang dijual. Hal ini merupakan hal mendasar yang harus kita sikapi. Ketika hal mendasar ini bisa kita sikapi, mungkin ke depan tidak akan terjadi lagi penyimpangan itu. Sehingga pihak dari SPBU bisa menekankan kembali kepada karyawannya untuk menjaga komitmen untuk bekerja secara profesional dan untuk tidak melanggar aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Untuk keterkaitan apakah ada indikasi dari pihak TNI Polri, kemungkinan ketika ada pun keterlibatan dari pihak TNI, pastinya akan mendapat atau akan diproses secara hukum yang berlaku di pihak TNI. Demikian yang bisa kami utarakan atau kami sampaikan. Kami kembalikan ke Pak Ketua. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih atas komitmen TNI yang diwakili oleh Kodim 17 Kendari dalam ini Intelijen Kodim 17 Kendari. Terima kasih untuk komitmennya untuk menindak tegas ya kalau ada oknum TNI yang menjadi backing ya menjadi pelaku dari korupsi yang terjadi di SPBU. Selanjutnya saya persilakan kepada Kapolres Kendari dalam hal ini Wakapolres yang bersama kita dan mendengar apa yang menjadi perbincangan kita pada hari ini, karena biar bagaimanapun juga ya sudah sangat jelas undang-undang yang mengatur ini, apakah menipu atau juga menyalahgunakan menjual kembali. Ini sebenarnya sudah ada ya nomor 7 tahun 2014 dalam perdagangan undang-undang nomor 7 tahun 2014 dan sebagainya. Nah, sehingga ya mungkin ini tentang penegakan hukum yang bisa kita lakukan agar para pelaku atau oknum yang terlibat atau didapat dengan ini bisa mendapatkan sanksi termasuk denda yang sudah diatur dalam undang-undang. Saya persilakan kepada Pak Kapolres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya Swastiastu. Terima kasih mohon Pak Ketua DPRD Kota Kendari. Mohon maaf sudah saluran satu-satu seluruh hadirin yang hadir pada FDP kali ini. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan salam dari Bapak Kapolres Kendari. Mohon maaf hari ini tidak bisa hadir beliau karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Saya mewakili Pak Kapolres, saya selaku Wakapolres Kendari, Pak. Terima kasih, kita sudah bicara banyak hal kaitan ini, dan kemarin kegiatan itu kami kawal ya Bapak dari tim kawan sudah dilaksanakan. Ada hal tujuan kami berada di sana adalah mengawal kepentingan masyarakat semuanya, bukan hanya serpot, bukan hanya kita, bukan masyarakat semuanya seperti berada di industri. Kemudian saya mengingatkan bahwa kita hadir di sini juga bagian dari kita menjalankan apa yang kita akui, negara kita negara hukum, negara penuh aturan. Keberadaan saya sebagai Wakapolres di sini kan ada aturan seperti itu. Jabatan Wakapolres itu bisa mau seperti itu. Mohon maaf, semua jaringan juga sama di sini, termasuk migas, termasuk operator dan sebagainya. Jadi saya kasih garis bawah besar dulu, landasan kita adalah landasan aturan yang ada seperti itu. Kaitan tadi halal, saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi.
itu tidak mudah. Kalau kita mau menyalahkan lagi atau fenomena barangkali juga disparitas ini memang masih terjadi, dan ini saya tidak tahu kebijakan pemerintah yang ada, kenapa harganya seperti itu dan sebagainya, kenapa melihat plafon minyak dunia, saya juga tidak tahu kenapa seperti itu. Tapi yang jelas aturannya seperti itu di negara kita, yang itu kita benar-benar jalankan. Kemudian yang kedua tentang pengawasan, sebelum ke pengawasan dengan semuanya, tadi data-data saya juga mendapatkan edaran gubernur dan sebagainya, itu juga bagian dari peraturan. Sehingga yang disampaikan dari teman-teman menyampaikan tentu akan bertabrakan dengan peraturan gubernur kalau tidak sesuai. Tapi kalau sesuai nggak masalah, berarti saling mendukung. Ada kalau tidak salah ada 4 kriteria, tidak salah roda 4, roda 6, umum dan sebagainya, atau aturannya sudah ada. Kalaupun ternyata aturan itu kurang tepat, kurang bisa mengakomodir semuanya, silakan sampaikan izin kepada Dewan. Dewan yang akan meregulasikan, mengusulkan sebagai perwakilan dari pemerintah untuk diusulkan ke pemerintah, sehingga pemerintah nanti akan mengeluarkan edaran lagi yang kembali lagi adalah aturan hukum yang ada, sehingga tidak serta-merta artinya semua teratur dengan sistematis yang ada. Ya, kemudian tentang pengawasan juga tadi disampaikan dari Pertamina, ada BPJS, SDM, Polres, Polri, kemudian Pemda dan sebagainya, termasuk mungkin bagian itu semua itu aturannya seperti itu. Itu nanti saya juga meminjin teman-teman dari Pertamina, barangkali setelah hari ini saya akan laporan ke pimpinan, mungkin kita perlu laksanakan rapat koordinasi sehingga percepatan pengawasan, percepatan kegiatan kita teratur secara sistematis yang ada, sehingga tidak saya menyalahkan, ya seperti itu. Kemudian tentang hal-hal yang berkaitan dengan indikasi, silakan kita sangat terbuka, Bapak laporkan tentu dengan bukti yang ada, karena itu aduan. Kalau artinya Bapak juga bertanggungjawabkan apa yang ada. Kita pun juga hari ini kami di sini juga belajar masalah seperti itu. Kita juga menerima aspirasi yang ada, kita semua yang nanti akan kita paskan pendidikan dan sebagainya, karena kita juga aturannya seperti itu. Kita tidak serta-merta main tangkap, main masuk sel dan sebagainya. Hari ini tangan saya ada 182 orang Pak di Polres. Sehingga Pak Ketua DPR kita juga sedang mengusulkan penambahan ruang tahanan. Takutnya makin banyak lagi mau kita tahan, ya begitu. Mau kita sudah saya Pak Wali Kota 182 ini sudah kurang, kita mau buat yang besar lagi. Tapi harapannya tidak bisa. Harapannya masyarakat kita patuh hukum, ya kan, yang sudah masuk ke dalam pun juga hakikatnya akan dijadikan masyarakat yang bisa diterima. Kita juga harus jadi bagian dari masyarakat yang patuh hukum itu sendiri. Hari ini 1 September nanti saya mengingatkan juga kita akan melaksanakan itu mengikat semuanya. Ya polisi, ya mengizinkan semua masyarakat termasuk yang ada di sini. Ya sampai nanti salah-salah di lalu lintas bahwa boncengan siapa begitu. Nanti suratnya masuk ke istri kita. Baik, yang kedua dengan semuanya tentu kami juga mengharapkan mari kita dukung pemerintah. Ya, pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa. Pasti tidak sempurna seperti itu. Adanya dari terima kasih, ada masukan. Jadi memang nanti negara kita atau semuanya ini akan by sistem. Kita akan mungkin ini salah satu jalan juga barangkali sehingga regulasi yang ada ini akan sangat bermanfaat atau akan menjadi bagian juga. Dan masih juga
kita bikin suatu tim, libatkan stakeholder yang ada, TNI, Polri, teman-teman Pol PP, teman-teman DPR, OPD terkait, kita sidang. Kita lakukan sidang. Dan masalah antri bahan bakar ini sudah bertahun-tahun di Kota Kendari. Kasihan teman-teman kita yang dari Makassar sana bawa sembako ke sini, pulangnya kosong solar, antri kiri kanan. Kita tidak sadari berapa mahal sembako yang hari ini terjadi di Kota Kendari akibat bahan bakar. Padahal kota lain tidak. Karena kembali lagi Pak, antrian dilakukan oleh penjahat-penjahat minyak, dijual, ditambah. Sekarang berapa banyak SPBU yang menjual solar di situ? Di mana orang ini? Apakah dia kencing di rumahnya dan tiba itu di rumahnya? Tidak. Dia antri baru jual kembali di situ. Nah ini yang perlu kita tertibkan depan. Jadi sekali lagi Pak, kalau kita bikin tim, kita turun langsung tindak tegas sebagai pedagang-pedagang minyak yang tidak memiliki izin tutup. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, silakan dari isi Pak RW Amfi Suka. Ya, saya perkenalkan diri. Nama saya Adi Abraham Untung. Berkali di CPT ini orang awam tidak mengenal. Yang dikenal dulu ekspedisi muatan kapal laut. Itu yang terkenal dulu sampai sekarang berkali. Tapi setelah ada aturan hukum itu sudah diganti namanya CPT, Jasa Pengurusan Transportasi, dengan Asosiasi ALPI, Asosiasi Logistik Power Indonesia. Kita di sini dalam lingkungan ALPI JPT hanya mengangkut barang-barang kontainer. Bapak tadi menyinggung bagaimana sulitnya teman-teman kita ini dari vessel mengangkut tamban C, batu dari Morabu apa segalanya. Tapi bagaimana juga sulitnya bapak-bapak di sini, ibu-ibu di rumah. Kalau kita ini distribusi barang-barang yang kita angkut dari pelabuhan, karena memang kita mengangkut dari pelabuhan, yang kita lakukan itu kira-kira 80% itu kebutuhan kru, sembako. Karena kita ini khusus cuma angkut barang-barang dari pelabuhan kontainer. Jadi ini perlu digarisbawahi. Apa yang dia keluhkan teman-teman kami bersol sama. Penyakitnya barangkali 11-12 adalah solar. Perlu kita ketahui dulu harga solar masih 5.120 dulu dengan sekarang. Dulu dia orang solar industri masih bisa 7.000, masih bisa 7.000, 9.000 lebih. Sekarang sudah 15.000 lebih. Perhitungan Pak Ketua itu bedanya kurang lebih 10.000. 10.000 ini inilah yang digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, namanya siluman-siluman yang melakukan. Apakah dia punya tangki diubah atau bagaimana? Ini dari pihak-pihak sebenarnya ini yang bertanggung jawab di sini. Mana bisa diisi auto? Mobil ini sampai isinya 200, 250, 400. Tidak mungkin. Mobil kita ini seperti kita ini mobil JPT itu Pak 180 itu sudah muntah-muntah. Kami siap dari DPW Sulawesi Tenggara, kebetulan kami ketuanya. Kalau ada pihak-pihak Pertamina melihat daripada kita JPT yang melebihi daripada kapasitas yang kami diberikan, kita dilaporkan Pak. Kita ini hanya 24 perusahaan JPT yang terdaftar di Pelabuhan Kendari. Itu terlalu semua Pak. Mobil yang terdaftar itu sebanyak 240 unit. Semua mobil-mobil besar Pak.
Tidak ada melebihi. Kalau itu ada melebihi itu 1-2, karena memang ada kapasitas kotisasi bumi 1.300 itu tidak banyak. Kita tahu. Dan solar ini yang beredar ini di Pertamina ini selama 7 Pertamina Pak, lebih daripada cukup untuk kita pemakaian ini dari kita ini dari GPT, baik teman-teman dari Beso ini lebih daripada cukup Pak. Kalau saya tidak salah informasi hari ini 88 KL untuk tanggal hari ini dari 7 SPBU kita hitung saja berapa banyak. Tetapi karena banyaknya siluman-siluman Pak yang memang bukan pada tempatnya, ini yang terjadi di begini. Jadi ini perlu sebenarnya ada ketegasan, saya tidak tahu dari pihak mana, supaya hal-hal ini memang terus Pak harus dicegah. Pak, kuota tidak perlu ditambah Pak. Saya tanya sedikit, siluman-siluman ini ambil di mana? Apakah ambil di depot atau di SPBU? Berarti kuncinya ada di SPBU. Maksudnya begini Bang, ya. Supaya kita luruskan ini supaya singkat. Kita tidak perlu dulu bicara kuota. Ya. Kita bicara sekarang penataan ini SPBU. Saya tahu itu apa? Puisi novel itu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Saya terangkan itu satu. Ya. Maksudnya begini, betul apa yang disampaikan sama Lode Hasan. Mampu tidak Pertamina tegakkan itu. Jamin tidak Pertamina. Kalau seandainya besok ya tidak usah sekarang. Karena katanya Pak. Biar sekarang Pak. Ada bukti. Betul tadi. Kita perbaiki di barang. Ya. Jadi seandainya besok ada video atau ada foto, bisa tidak Pertamina? Kalau perlu tutup itu izinnya, tutup semua. Betul. Mungkin kita yang ingin dengar. Tinggal sekarang pengusaha SPBU ini benahi mereka punya karyawan, supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Sebelum kita ke SPBU, Pertamina dulu jawab itu. Ya, mungkin itu. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, mungkin langsung ke Pak Pertamina dulu ya. Siapa? Saya kira cukup ya. Apa yang disampaikan sudah maksudnya. Karena di sini terpersiapan Pertamina, ya, apakah bisa tegas Ya. dengan karena ternyata kuota menurut mereka ini kuota yang ada ini kalau distribusi baik sudah cukup. Ya. Kalau benar. Sehingga kita ketegasan apa yang melanggar. Kita sebelum bicara kuota, kita bicara itu dulu bisa tidak Pertamina? Baik, untuk terjadi pelanggaran di dalam SPBU Pak, kami 100% siap untuk melakukan pembinaan atau sanksi Pak. Jikalau memang dari oknum SPBU yang melakukan itu. Namun demikian, jikalau terjadi ada penyalahgunaan di luar SPBU, mungkin itu di luar kami. Contoh kendaraan pelangsir dan sebagainya yang dikatakan Bapak-Bapak tadi, itu kan pelangsir berapa Pak. Nah itu mungkin menjadi pengawasan kita bersama Pak. Mohon izin. Terima kasih. Bapak pimpinan justru yang kita menegakkan ini Pak, yang mereka bola-balik itu, karena itu adalah penimbun. Pak, izin Pak. Kalau masalah itu kami belum bisa mengidentifikasi Pak. Karena memang ini pengawasan ini kan semua pihak ya Pak. Mohon izin Pak. Begini tidak. Oke, saya lanjut dulu. Kan semua SPBU sudah. Ini perwakilan pengusaha SPBU. Mulai dari ini, tolong sampaikan kepada karyawan-karyawan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di lapangan untuk menyetop mengisi tangki-tangki kita. Karena anggota bapak-bapak itu tahu, hanya kan persoalannya dimanfaatkan karena di situ ada uang. Ada nilai yang mereka dapat. Jadi mereka kerjasama sehingga mulai
Sudah pasti yang berarti ulang-ulang itu adalah penghibur, bukan pengguna langsung. Oke, kita sepakati posisinya pengguna langsung. Jadi ketika ada yang berulang-ulang, sehingga kebetulan ada ketua asosiasi minta tolong Pak, sampaikan kepada anggotanya untuk menekankan kepada petugas-petugas di lapangannya, karena mereka tahu sebenarnya mereka tahu. Jenis mobilnya mereka sudah tahu, karena tidak mungkin ganti ke mobil. Itu saja itu yang datang mengantar dengan tampilan kita. Kalau ternyata mobilnya datang ganti, dia sopirnya. Kan dia tahu sopirnya yang datang mengantar. Kan bisa saja. Ya sehingga mohon, karena kalau seandainya teman-teman Depok bisa tegas, Bicara langsung Pak, masih bisa didengar. Terus. Saya yakin ke depan ini bisa kita tertibkan. Bisa kita tertibkan. Ya, jadi mungkin juga. Ini soalnya Pak. Kalau ini menjadi tanggung jawab Depok Pertamina, saya ulangi, kenapa terjadi berulang-ulang? Betul. Ini kan soal besar Pak. Betul. Saya tidak hanya bicara solar Pak. Saya bicara semua BBM. Saya bicara pada semua BBM. Pelanggarannya banyak lah SPBU. Hampir semua SPBU itu melanggar. Bisa saya pastikan. Pertanyaan saya, tanggung jawab teman-teman Depok itu di mana? Apakah mereka mitranya Bapak? Sehingga langkah-langkah tegas untuk melakukan itu untuk dilakukan. Permintaan seperti yang disampaikan tadi itu sudah terbukti Pak, bahwa mereka diminta uang lobster. Memang seperti itu kebijakan yang diambil. Apakah itu sebuah pelanggaran atau bukan? Kalau menurut saya pelanggaran. Kenapa itu terjadi? Kenapa sampai dia terjadi berulang-ulang? Saya tidak mau sebutkan tempatnya Pak. Di depan mata saya lagi mengantri BBM. Ada di depan saya lagi mengisi, mobilnya PV. Tadi waktu saya isi BBM saya ingatkan, tolong yang di belakang itu yang isi BBM hentikan dulu ya. Saya langsung tunjuk Pak, di belakangnya, tolong saya bilang yang di belakang itu stop dulu. Artinya itu sudah terjadi Pak. Kenakalan teman-teman, mohon maaf, di depan bapak-bapak yang ngomong saya SPBU. Saya sampaikan ini, perlakuan anggota-anggota bapak di lapangan itu sudah kelewat batas. Saya harus jujur mengatakan itu. Kan mustahil Pak, kita harus langkah solar. Berapa sih kuota untuk dari semua SPBU? Karena bukan hanya saya bicara solar. Berapa kuota pada SPBU? Karena ini kan masing-masing SPBU, 7 SPBU. Berapa kuota masing-masing? 28 ton. Semuanya untuk 7 SPBU 8 ton kalau saya salah. Ini hanya 68 ton ya? 88. Siapa? 88 ton. Izin, kami bukan kami aja Pak. Kami bukan izin. Cuman Pimpinan kami hanya minta solusi. Hanya lebar. Ini tidak mengenai solusinya nanti harus diganti. Harus diganti. ya izin Pak, untuk kuota di 7 SPBU untuk yang pertama SPBU 7493211 itu kuotanya 4.659 KL. Kemudian untuk SPBU 7493330 kuotanya 2.454. Kemudian SPBU 7493106 kuotanya 2.687. Terus kemudian SPBU 7493110 kuotanya 3.357. Kemudian SPBU 7493103 kuotanya 4.740. Kemudian SPBU 7493110
93107 kuotanya 2073 sudah sampai. Oke, secara total berapa? Secara total kenapa ini penting Pak? Pertanyaan lanjutannya sampai Bapak hitung. Pertanyaan lanjutannya, menurut hemat teman-teman Depok, apakah kuota itu sudah mencukupi untuk kebutuhan Kota Kendari? izin Pak. Jadi dapat kami sampaikan pantauan kami per Juni Pak, per Juni 2022 itu untuk Kota Kendari sementara pas Pak, artinya tidak ada over, tidak ada under. Sementara untuk seluruhan Sulawesi Tenggara itu sudah over 3%. Oke. Jadi betul lanjut. Teman-teman bersot, kenapa ini penting? Kita mau coba menggali, ada potensi enggak solar subsidi ini lari ke tambang? Ada. Banyak. Iya. Kenapa kita harus gali ini? Bagi kami solar subsidi itu sangat cukup Pak. Yang perlu digarisbawahi Ada kesempatannya. Harus dikasih. Nah, kenapa ini penting? Kalau potensi itu ada lagi ke tambang, pertanyaannya salurannya dari mana? Apakah karena tadi antri berulang-ulang yang panasnya ke timur, ataukah ada potensi lain? Ada oknum yang sengaja memanfaatkan solar subsidi yang ada. Pak, kami anggota DPRD ini sering bolak-balik berwali. Hampir sepanjang jalan itu kita ketemu mobil yang dari Kota Kendari ini. Pertanyaan lanjutan saya untuk memastikan apakah ada solar subsidi yang lari ke tambang. Ini perlu menjadi tanggung jawab kita bersama. Berapa banyak perusahaan tambang yang bermohon? Saya mau tanya, kalau permohonan solar industri itu perusahaan tambang menyampaikan permohonan ke Depok ya? Izin Pak, untuk industri memang beda dengan kami Pak. Kebetulan saya sebagai retailnya Pak. Untuk kebutuhan masyarakat umum, untuk industri mungkin memang ada bagiannya sendiri. Namun mungkin sebagai gambarannya memang mereka sebenarnya sudah semacam menjadi mitra seperti itu Pak. Ada situ artinya. Penting untuk saya mau tahu sebagai bagian analisa kita selanjutnya, apakah mereka pengusaha tambang yang ratusan ini memang benar-benar mereka bermohon kepada Pertamina? Kalau tidak, kita pastikan mereka tidak pakai solar subsidi. Karena mungkin mereka bisa operasi ketika mereka tidak menggunakan solar subsidi. Kan itu sederhananya. Makanya sepakat saya dengan teman-teman mereka. Kalau kita lihat dari analisa ketua analisa Depok penting untuk penambahan kuota. Hanya problemnya, apakah ketika kita nambah kuota itu tidak dimain-mainkan lagi? Ini soal. Sehingga itu tidak akan menjadi solusi bijak. Saya butuh ketegasan dari teman-teman Depok. Kalau teman-teman Persut bisa memperlihatkan bukti pelanggaran, siap nggak Depok mencabut izin SPBU? Ya. siap tidak? Saya mau tanya, siap nggak Depok mencabut izin SPBU? Hari ini juga. Sekarang juga cabut. Siap tidak? Kita perlihatkan buktinya. Permasalahannya gini Pak, jadi gini, kalau misalkan ini pelanggarannya terjadi SPBU yang menyalurkan solar, ketika nanti kita cabut izinnya, terus kemudian dari jumlah 7 SPBU yang sudah menyalurkan solar itu nanti kan akan berkurang Pak. Nah, Gak apa-apa. Pak, ini bukan jawaban yang mestinya. Bukan orang yang berintegritas yang memberi jawaban itu. Ini adalah jawaban melindungi SPBU. Ya. Betul. Pak, ingat. Kalau berani cabut sekarang. Katakan cabut sekarang. Kita biarkan buktinya. Pak, kita harus saya temukan pelanggaran. Iya. Saya udah foto Pak, karena saya tahu orang negara ini. Sudah
saya foto Pak, ini ada waktu, jam, detik, lokasi, ada. Sampai kejadian kemarin. Tapi kalau saya kasih Bapak tidak melakukan tindakan untuk apa? Betul. Saya mau ketika bukti-bukti yang kami berikan, Bapak bisa memberikan sanksi sampai yang penutupan. Saya kasih kata ini. Kalau tidak saya tidak akan menangkap. Kenapa Pak? Pelanggaran SPBU itu sudah sangat luar biasa. Silakan teman-teman di SPBU membela dirinya, silakan. Tetapi kan di luar logika Pak. Kota Kendal ini harus anti solar sampai berjam-jam, itu di luar logika. Kalau pas-pas ya perlu waktu Pak. Kasihan mereka Pak yang membuat batu. Yang mungkin saja yang pesan itu kontraktor yang lagi kerja kopi dengan anggota DPR Pak. Bisa saja. Bisa saja. Masih pihak ketiga yang mengatakan itu mengalami kesulitan. Kenapa mereka tidak dapat solar? Pesanan batu tidak sampai, pesanan pasar tidak sampai. Ini problem Pak. Apakah Kami tidak. Apakah mau mereka saja kita blokir itu jalan sampai sana? Seperti apa yang saya lakukan tempoh hari? Ya, kita blokir sekarang. Non-stop semua suplai BBM. Ya. Apa Bapak? Mau tidak? Mau. Saya butuh ketegasan Pak. Sampaikan ke kami hari ini bahwa ketika ada pelanggaran SPBU. Saya butuh jawaban itu Pak. Kalau Bapak mengatakan orang tegas, saya kirimkan hari ini juga data yang sama tadi pagi. Kita buka di sini. Kita buka sekarang. Kita buka sekarang. Instruksi Pak, instruksi. Berikan oleh saya waktu sedikit. Begini Pak, artinya tujuan kita di Persot ini memperbaiki perbuatan-perbuatan yang lalu, ya kan? Ini tujuan kami, bukan maksudnya mau anu Bapak begini Pak. Cuma saya punya solusi Pak. Kami itu tidak minta penambahan kota Pak. Bapak kita tadi penambahan lebih kota. daripada cukup Pak. Ya, saya punya aturan gini Pak. Kota itu dibagi Pak. Umpama sekarang 8 ton. Tiap SPBU itu kita kasih 4 ton Pak. Kita bisa hitung itu mobil dalam 4 ton itu berapa mobil yang bisa, berapa unit yang bisa habis itu 4 ton. Tapi kalau 16 ton Pak, kita tidak bisa prediksi. Ini Bapak harus buka pikirannya Pak. Ya, yang saya minta ini bukan penambahan kota Pak. Ya, ini dibagi 16 ton itu dibagi semua SPBU yang ada. Biar perlu 1 ton aja dikasih. Ini tidak berpengaruh dengan migas Pak. Artinya ini kita pengaturan di dalam daerah kita sendiri nih. Kita memperbaiki, kita punya sistem kerja di dalam kota Kendari Pak. Jadi bukan pakai sistem Bapak di Jakarta sana, enggak. Di Kendari sini yang kita pakai. Bapak memang ikut aturan di sana bilang migas sudah kasih sekian, begini harus. Tidak boleh Pak. Kita harus ikuti dengan adat yang ada dalam kota Kendari. Kita tidak meminta penambahan kuota BBM, tetapi solar itu dibagi Pak. Dan kita bisa melihat itu mobil pas. Kalau dia maksudnya dia kalau mengisi, dia mengambil, kita kan kasih tahu. Umpama 4 ton yang masuk, berarti mobil sekian ini yang harus diisi. Pasti habis. Itu gampang sekali Pak. Iya. Jadi begitu. Mungkin ya. Jadi ya, kebetulan ya. Oke. Kalian karena memang disampaikan tadi pertamina bahwa itu ada aturan SK dari BP Migas yang sudah distribusi solarnya. Kenapa di sini terjadi kemacetan? Karena semakin sempit ruang gerak untuk barang parkir. Tetapi kalau didistribusi semua SPBU pasti akan mengurangi itu kemacetan. Antrian pasti Pak. Saya pikir teknik begini pihak Pertamina sudah perlu kita ajar Pak. Artinya kita harapkan pihak Pertamina ini berbisnis, tapi saya harapkan dia orang beragama, gitu. Kita mengerti apa yang saya sampaikan ini. Saya politisi, tapi saya orang beragama, gitu. Ada kita punya kode etik di situ ada real. Ya, masa begitu? Artinya begini, persoalan begini sebenarnya tidak perlu terjadi Pak. Kalau kita punya pengawasan maksimal, tidak akan seperti ini. Umpamanya kita harapkan pihak keamanan, pihak kepolisian awasi. Kalau terjadi seperti apa yang disampaikan oleh
tujuan kebaikannya. Kalau tujuan kebaikan bukan ini Pak. Apa yang salah pada diri saya? Saya ini orang politisi kok. Kalau saya tidak punya agama barangkali, saya perbaiki kembali agama. Kan begitu. Saya ini beragam, tapi saya tidak beragama. Kan begitu. Intinya Pak. Jadi intinya adalah bagaimana kita berdagang itu berdasarkan tata aturan yang ada sesuai dengan hukum dagang. Kan gitu. Jadi itu Pak Ketua, saya pikir ini Pak, tinggal dijadikan saja solusinya, tidak perlu kita lama-lama Pak. Pertemuan ini tidak perlu lama-lama, tinggal Pak Ketua buat hasil keputusan rapat. Apa yang harus dilakukan seluruh stakeholder yang ada. Dan pihak Pertamina, kalau dia kasih uang untuk bisa saya tambahkan kuota, semua SPBU 15 SPBU saya distribusi solar semua. Kenapa tidak? Kalau andai kata itu dimungkinkan. Ya, tapi saya pikirkan harapan kita ini dari pihak Pertamina, artinya kan melihat kondisi kota Kendari hari ini bahwa sering terjadi kemacetan, antrian solar lebih panjang. Ini maksudnya berpikirlah bagaimana caranya untuk membantu pemerintah kota, membantu juga kepolisian supaya jangan terjadi di antrian lebih panjang. Gitu. Itu mungkin maksud saya Pak Ketua. Saya pikir kalau menurut saya apa yang disampaikan teman-teman dari Perso tadi, saya pikir tidak enak Pak. Kalau kita juga ini saya mau katakan bahwa memang kejadian demi kejadian itu memang sering terjadi di Pertamina. Ini apa yang sebenarnya kita